Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para hadirin sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu baik dan diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalani hari-hari kita semua. Sebelumnya, terima kasih telah menyempatkan waktunya di acara Sharing Session Turknesia ke-36 dengan judul Kiat Jitu menulis LOI atau Letter of Intent bersama narasumber kita, Kak Raihan Danur Rahman, penerima beasiswa YTB yang lulus dari Middle East Technical University, salah satu kampus terbaik di Turki. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maira Najim Fajir Safira, boleh dipanggil Maira saja. Saya sekarang mahasiswa di jurusan International Relations di Ankara Yıldırım Beyazıt University di kota Ankara, Turki. Dan saya alumni Turknesia tahun 2020, dan saya akan menjadi moderator pada acara sharing session ke-36 dari Turknesia kali ini. Dan juga para hadirin sekalian, jangan lupa, di acara kali ini akan ada sesi tanya jawab dan kuis berhadiah e-money untuk 3 orang pemenang. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya semuanya. Lalu, saya juga ingin berterima kasih kepada Turknesia Edu Foundation yang telah menyelenggarakan acara-acara yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk hadirin yang mungkin belum tahu nih apa Turknesia ini, Turknesia adalah konsultan pendidikan ke Turki yang memberikan pelayanan terlengkap. Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita tampilkan video company profile dari Turknesia Edu Foundation. Awal dari mimpi besar untuk membuat dunia lebih hijau, lebih sehat, dan lebih baik. Tapi sebelum itu, aku butuh pendidikan terbaik yang bisa aku capai. Bagaimana kalau kuliah ke Turki? Pertama-tama, aku butuh partner untuk mendukungku di sana, supaya aku bisa belajar dengan aman, mandiri, dan nyaman. Turknesia membuat meraih mimpiku lebih mudah dengan kualitas tim, program, dan pelayanannya yang terbaik. Karena Turknesia menjamin siswa tidak akan mengalami kendala. Karena pendidikan di Turki adalah salah satu pendidikan terbaik di dunia. Dengan standar pendidikan Eropa, tersedia lebih dari ratusan jurusan dan kesempatan besar untuk mendapatkan pengalaman dari program pertukaran pelajar ke negara lain di Eropa. Apa sih yang buat Turki lebih cocok? Turki merupakan negara dengan 4 musim. Jadi, kamu bisa mengalami salju di musim dingin. Kombinasi dari budaya Asia dan Eropa, lingkungan Islami dan modern, objek wisata bersejarah, masyarakat yang ramah, dan biaya pendidikan dan biaya hidup yang terjangkau. Semuanya sempurna. Ayo, aku kenalkan bagaimana untuk memulai. Kamu bisa konsultasi untuk tahu Turki lebih baik lagi. Juga kamu bisa cari tahu jurusan mana yang cocok untuk kamu dan universitas mana yang terbaik untuk kamu. Semuanya bisa kamu tanyakan ke Turknesia. Lalu, kamu akan dibimbing oleh kakak-kakak dari tim Turknesia untuk mendaftar lewat 3 pilihan jalur pendaftaran. Program seleksi berkas, program YOS, program SAT. Program seleksi berkas adalah program untuk masuk universitas di Turki hanya dengan mencantumkan nilai raport sekolah dan nilai ujian nasional kamu. Program YOS atau Yabangsa Ogensi Sinavi merupakan ujian untuk siswa internasional untuk memasuki universitas di Turki, yang mana akan menguji keahlian kamu dalam matematika, berpikir analis, dan penyelesaian masalah. Dengan nilai YOS yang kamu dapatkan, kamu bisa mendaftar ke universitas yang kamu inginkan selama nilai kamu mencapai nilai minimum universitas. Program SAT merupakan standar ujian internasional yang menguji keahlian kamu di matematika dan bahasa Inggris. Dengan nilai SAT, kamu dapat mendaftar ke universitas dengan tingkat tertinggi di Turki. Karena nilai SAT menjadi prioritas dan tidak semua universitas menerima nilai ujian nasional kamu. Setelah kamu lulus proses pendaftaran, Turknesia tidak akan meninggalkan kamu.
Turknesia akan membantu kamu dengan cek kesehatan, pengurusan dokumen, proses perizinan, dan manajemen akomodasi. Sehingga kamu bisa belajar dengan nyaman di Turki. Turknesia juga akan membantu kamu mengalami budaya Turki dengan program persiapan bahasa Turki dan program tur studi. Dengan begitu, kamu akan beradaptasi dengan budaya Turki lebih cepat dan lebih baik. Ayo, buat mimpimu jadi nyata. Dengan Turknesia, your partner to study in Turkey. Baik, berhubung Kak Rehan dan Nur Rahman sudah berada di antara kita, mari kita sapa terlebih dahulu. Kak Rehan dan Nur Rahman. Halo Kak Rey. Halo Maira, halo semuanya. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Maira gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kak Rehan mungkin boleh dong kayak perkenalan dulu bagaimana nih kesibukannya sehari-hari dan bagaimana nih rasanya bisa sharing-sharing bersama kita di sini. Oke, ya selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Raihan Danur Rahman. Saya lulusan YTB ya sekitar 2014. Seperti yang Maira sudah sebutkan yaitu saya lulus dari Universitas Middle East Technical University atau disingkat METU di Ankara juga sama seperti Maira. Walaupun kita belum sempat ketemu di Ankara ya Maira ya. Tapi satu kota juga. Nah, setelah lulus pun itu saya sempat kerja di Malaysia sebagai developer karena saya lulusan dari teknik komputer. Setelah saya kerja di Malaysia selama kurang lebih 3 tahun, sekarang saya kerja di Indonesia ya, di Jakarta. Sudah hampir 2 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu sih perkenalannya untuk saya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak nih Kak Rehan udah menyempatkan waktunya pada hari ini juga dengan materi yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya. Jadi para hadirin sekalian, tanpa menunggu lama lagi, mari kita dengarkan dan perhatikan baik-baik materi dari Kak Rehan dan Nur Rahman. Untuk Kak Rehan, dipersilakan. Oke, terima kasih Maira. Ya, selamat sore ya teman-teman. Semoga di sesi kali ini apa yang saya sharing itu bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Langsung aja saya izin share screen. Oke. Udah kelihatan ya teman-teman? Boleh konfirmasi. Sudah Kak, sudah. Oke, ya. Sip, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi makasih ya teman-teman yang udah join dan ingin melihat saya sharing untuk letter of intent ini sendiri. Dan semoga di sesi kali ini saya bisa membantu teman-teman ya untuk membantu melancarkan dan menulis LOI untuk proses pendaftaran YTB-nya ya. Oke, tadi ya sebenarnya udah perkenalan juga. Ini mungkin kalau teman-teman mau tahu, ini fotonya ada foto di depan kampus ya. Salah satu ikonik di kampus saya sendiri itu setelah saya lulus kemarin ya di 2019 itu ya itu baju wisuda seperti itu dan itu adalah kurang lebih ijazahnya ya sertifikat untuk kelulusan. Nah kalau asal sendiri itu saya dari Balikpapan di Kalimantan Timur dan sekarang di Jakarta ya dan tadi udah sesuai juga bahwa saya lulusan dari Middle East Technical University. Nah mungkin kalau teman-teman ingin reach out dan connecting itu bisa di IG saya di Rehan REHNDN ya. Oke, nah untuk di sesi kali ini itu kita akan ada 7 daftar isi ya atau 7 agenda di sesi kali ini. Nah, yang pertama tuh kita akan membahas apa sih itu letter of intent. Terus kedua, apa kriteria letter of intent yang bagus. Terus ketiga, kita akan ada membahas sedikit terms on condition dari letter of intent YTB minta. Terus keempat, kita ada membedah LOI plus contoh personal yang saya buat pada saat itu dan saya juga ikut akan membedah LOI saya sendiri. Terus kelima itu ada additional item. Jadi kalau teman-teman udah coba daftar ya untuk YTB, itu ada 2 essay ya. Yang pertama itu letter of intent-nya sendiri. Terus kedua adalah additional item tadi. Nah, untuk kenapa ini agak dangerous tools, tapi sebenarnya ini bukan sesuatu yang danger atau bahaya ya, tapi ini lebih kayak tools yang mungkin teman-teman bisa pakai untuk membantu dalam penulisan LOI-nya, tapi disebut dangerous karena kalau ternyata teman-teman terlalu menggunakannya tidak benar, bisa juga membahayakan teman-teman. Tapi nanti akan dibahas di akhir juga. Nah, terus ketujuh itu what's next. Jadi apa yang harus dilakukan setelah semua LOI-nya sudah dibuat, kurang lebih seperti itu.
Kita masuk ke yang pertama ya, itu di bagian apa itu letter of intent. Nah, jadi di sini kita akan bahas sebenarnya kita harus tahu dulu nih sebelum kita menulis sesuatu, arti dari esai ataupun yang diminta oleh mereka itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi letter of intent ini dari kata letter dan intent ya, di mana letternya adalah sebuah surat dan intent di sini adalah maksud. Jadi kalau kita coba untuk membedah dari arti letter of intent itu adalah surat yang menunjukkan maksud teman-teman. Nah, karena di sini konteksnya adalah teman-teman ingin mendapatkan beasiswa Turki dari government Turki, jadi dari mereka tuh ingin tahu sebenarnya apa sih maksud kalian untuk mengikuti program YTB ini menggunakan letter of intent ini. Jadi teman-teman general goal-nya ya ataupun tujuan teman-teman nulis ini adalah maksud yang kalian ingin gapai ataupun yang ingin kalian cantumkan ke esai tersebut yang bisa dibaca oleh juri ataupun panitia YTB ini tersebut. Nah, terus kedua, kriteria evidence yang bagus itu seperti apa sih Kak sebenarnya? Nah, di sini pertama kita akan bahas secara general, nanti akan saya bedah lagi per detailnya. Nah, untuk kriteria letter of intent yang menurut saya personally bagus itu adalah pertama adalah menjawab pertanyaan yang mereka minta tadi. Jadi kan sebenarnya mereka meminta kita untuk menulis sebuah essay ataupun sebuah artikel gitu ya. Nah, di sini tulisan yang kita tulis itu harus menjawab apa yang mereka minta gitu. Jadi teman-teman juga nanti kita akan bahas secara detail sebenarnya apa sih yang diminta YTB di dalam letter of intent itu. Nah, jadi kita pertama adalah harus menjawab pertanyaan yang mereka minta. Gitu. Kedua adalah menarik. Nah, nanti kita akan beda juga. Ini menarik itu seperti apa, Kak? Cara buat menarik itu seperti apa? Nanti itu akan dibahas. Tapi ya, sebenarnya sebuah esai ataupun sebuah bacaan ya, ketika itu menarik, itu akan menjadi poin plus dan menjadi menggait para reader atau pembaca untuk membaca letter of intent dan mungkin ingin tahu lebih dekat dengan teman-teman. Jadi kita juga harus bisa membuat letter of intent kita menarik. Terus ketiga, kita ada singkat dan jelas. Nah, jadi nanti saya juga bahas, sebenarnya kan letter of intent juga bukan kalian harus buat skripsi yang panjang ya sebenarnya. Jadi harus singkat dan sesuai dengan arahan dari YTB, tapi juga jelas yang dibahas. Jadi bukan yang memblunder kemana-mana, tapi mendapatkan ataupun menjawab tadi pertanyaan dan masuk langsung ke intinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus terms on condition dari YTB sendiri itu apa sih untuk LOI-nya ya? Nah, mungkin kalau teman-teman udah buka ya, udah mulai daftar dan masuk ke bagian letter of intent, itu ada beberapa poin ya. Di bagian atasnya itu, di halaman LOI, itu dia ngejelasin bahwa Turkish Scholarship adalah high competitive scholarship, bla bla bla, dan ya banyak lah yang daftar gitu ya. Nah, di sini saya mau coba highlight 2 poin yang penting di paragraf tersebut. Yang pertama, mereka minta untuk bisa stand out among candidates with similar characteristic. Karena yang daftar tuh banyak ya teman-teman. Dan di sini dari letter of intent ini mereka pengen tahu karena apakah bisa stand out ataupun terlihat lebih menonjol daripada kandidat-kandidat lain yang mungkin punya kesamaan dengan teman-teman dari edukasi ataupun dari background. Nah, terus kedua di sini paling saya ingin menjelaskan bahwa kita bisa menulis letter of intent dengan bahasa kita sendiri sebenarnya. Nah, tapi dengan catatan dari YTB ini juga untuk undergraduate atau S1 dan S2 graduate itu bisa menggunakan bahasa sendiri atau bahasa Indonesia ya sebenarnya. Nah, tapi untuk para kandidat S3, PhD, doktoral itu harus menggunakan bahasa Turki ataupun bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan LOA yang seterus dengan bahasa Inggris ya teman-teman, jadi secara general. Nah, untuk terms and condition lainnya, itu ada di sini ditulis ya bahwa maksimum karakter yang teman-teman bisa cantumkan di LOI sendiri dan additional item itu adalah 3.000 karakter. Jadi teman-teman juga harus aware, jangan sampai teman-teman udah nyiapin kepanjangan tapi ternyata harus dipotong. Jadi juga teman-teman harus aware aja bahwa maksimum karakternya ada 3.000 dan bahasanya tadi ya, itu bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Turki. Nah, terus kita masuk ke bagian utamanya, yaitu bagian membedah LOI. Nah, di sini kita akan masuk, saya akan berikan general tipsnya dulu nih teman-teman. Secara garis besar, gimana sih caranya ngebuat LOI ini menarik dan tepat sasaran. Nah, yang pertama adalah unik. Nah, unik di sini tuh maksudnya apa sih? Ya, jadi ketika ada pembaca yang melihat LOI teman-teman, itu langsung bisa mengingat teman-teman.
Jadi di situ yang dimaksud unik ya, di mana bahwa ketika mereka membaca, mereka tahu, oh bahwa ini adalah orang ini gitu. Ketika saya membaca, oh tahu ini ternyata ketika saya baca LA ini saya ingat dengan si A ataupun dengan si B. Nah itu adalah deskripsi unik yang saya maksud. Nah, nanti akan dijelasin juga ya, akan lebih detail ketika kita masuk per paragrafnya. Terus kedua terstruktur. Nah jadi even bukan cuma LOA ya, essay dan mungkin memang kalau yang udah buat skripsi juga kan harus semua terstruktur, ada bab 1 sampai bab 4 gitu. Nah, di sini juga di semua tulisan itu kita harus ngebuatnya lebih terstruktur. Fungsinya apa? Adalah biar terlihat rapi. Jadi teman-teman dari para pembaca akan lebih jelas menangkap apa sih yang teman-teman maksud dari tulisan teman-teman. Enggak dari misalnya di awal bahas A, tiba-tiba bahas D, langsung balik lagi ke bahas A. Jadi kan kemana-mana ya. Nah, jadi di sini terstruktur ini akan membantu storytelling teman-teman dari pembuatan LOI ini. Nah, untuk strukturnya sendiri nanti saya akan coba bahas juga ya di sini. Terus ketiga itu ada spesifik. Nah, jadi teman-teman sebuah tulisan yang bagus ataupun biasanya esai dan LOI ini ya, kita harus membuatnya tuh spesifik. Nah, spesifiknya apa sih? Kayak harus memberikan contoh, memberikan fakta-fakta yang mungkin terjadi. Jadi bukan cuma kalimat-kalimat general yang teman-teman masukkan. Jadi misalnya, saya suka membaca buku. Nah, itu kan sangat general ya. Kalian tuh bisa teman-teman bisa kayak mendetailkan sebenarnya saya suka membaca buku, fiksi tentang fantasi Harry Potter gitu-gitu, yang lebih detail. Nah, itu bisa teman-teman gunakan ataupun sebagai deskripsi arti spesifik ya. Jadi harus memberikan contoh, bukan hanya general kalimat general aja. Nanti akan ada contohnya juga nanti ya. Nah, terus keempat adalah research. Nah, teman-teman di sini bukan apa ya, cerita mengarang ya sebenarnya. Ini adalah di mana teman-teman diuji maksud yang teman-teman inginkan itu bisa tersampaikan ke reader ataupun pembaca dari YTB sendiri. Nah, adanya research ini adalah teman-teman harus tahu dulu. Di sini akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka minta seperti kenapa harus ke Turki. Itu teman-teman harus research juga bahwa apa sih yang sebenarnya membuat Turki itu lebih bagus daripada negara-negara lain, dan kalian juga harus bisa tahu bahwa alasan teman-teman memilih Turki daripada negara-negara lain. Nah, di sini butuh research itu untuk mendapatkan data tadi ya, fakta-fakta tentang Turki ataupun fakta-fakta tentang jurusan yang teman-teman ingin ambil. Nah, jadi di sini perlu dipersiapin juga. Jadi buat teman-teman yang lagi nyusun LOI-nya, jangan cuma untuk mengarang tanpa ada research. Jadi saya sarankan nanti perlu riset dan memasukkan data-data itu. Karena nanti ketika udah ada, itu akan membantu teman-teman menjadi lebih spesifik tadi. Gitu. Nah, lanjut kita ke bagian jujur. Ya, jadi teman-teman jangan juga berbohong ya. Karena nanti setelah menulis, entah itu dari tulisannya bisa terlihat itu berbohong, ataupun ketika nanti si pembaca membaca dan memvalidasi teman-teman lewat interview nanti, itu nanti akan ketahuan dan menjadi poin negatif teman-teman ya gitu. Jadi jujur aja apa yang teman-teman emang sudah lakukan ataupun yang emang teman-teman inginkan gitu. Terus ke 6 selanjutnya itu adalah visi ke depan. Nah, di sini karena emang dari LOI ataupun dari YTB-nya sendiri itu dia menggarisbawahi bahwa dia pengen tahu juga sih future plan teman-teman itu seperti apa. Nah, jadi bukan teman-teman hanya menceritakan tentang kalian, tentang background kalian, tapi teman-teman juga harus punya pandangan ke depannya. Kayak teman-teman pengen kerja ataupun pengen belajar seperti apa, pengen dapat apa ketika belajar di Turki itu sendiri. Jadi punya pandangan ke depannya juga ya. Terus lanjut itu jangan berlebihan. Jadi ya semua sesuatu kalau berlebihan itu nggak baik ya teman-teman. Jadi jangan sampai itu terlihat sangat berlebihan dan terlalu mempamerkan apa yang teman-teman punya. Jadi nanti coba membuatnya dengan bahasa-bahasa yang tidak terkesan sombong, tapi tetap membuat kalian stand out. Nanti akan diberikan contoh juga ya. Terus terakhir itu yang paling penting menurut saya adalah minta bantu orang lain untuk mereview LOI teman-teman. Jadi ketika menulis sesuatu, mungkin dari kita merasa udah sempurna ataupun udah cukup bagus gitu. Tapi kita harus punya pandangan dari orang lain. Jadi kita ajak teman ataupun guru untuk membaca LOI teman-teman yang sudah teman-teman buat dan minta masukan dari mereka apa yang bisa diimprove, apa yang bisa ditambahkan lagi. Karena kita nggak pernah tahu pandangan orang-orang itu akan selalu berbeda. Apalagi nanti yang dibaca oleh dari tim YTB sendiri. Bisa jadi beda pandangan juga. Nah, jadi
meminta bantuan orang lain untuk mereview itu adalah hal yang paling penting juga di sini. Ya, itu adalah general tips untuk membuat LOI ya. Nah, untuk isinya sekarang kita coba bedah lagi nih. Apa sih sebenarnya yang diminta oleh si YTB? Nah, jadi ini di halamannya itu kan udah jelasin ya bahwa it is expected to explain following details: your academic and social experiences relating the field you want to take in education, your reason for choosing Turkey for study, and the importance of your future plans, bla 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 in Turkey. Nah, di sini saya langsung rangkum di main topicnya ada 5 ya. Pertama adalah mereka pengen tahu academic background teman-teman. Terus kedua, kegiatan sosialnya. Jadi bukan cuma oke, saya SMA lulusan IPA gitu misalnya. Tapi mereka juga pengen tahu selama kalian belajar IPA ataupun IPS di SMA, itu kalian ada ngerjain apa sih? Ada nggak kegiatan sosial yang kalian juga lakukan? Karena mereka bukan cuma melihat dari academic skill-nya, tapi keaktifan teman-teman dalam bersosialisasi. Nah, jadi kayak ikut ekskul, ikut kegiatan, itu juga sangat penting. Nah, terus ketiga, itu ada alasan memilih jurusan. Jadi kayak the reason kenapa milih jurusan, dan alasan memilih Turki. Nah, itu nanti juga teman-teman harus jelaskan di bagian letter of intent. Terus yang terakhir itu adalah rencana ke depan. Nah, tadi ya, sama yang sudah sebelumnya saya mention, kita harus punya pemikiran visi ke depan. Nah, karena di sini, dari di YTB-nya sendiri, itu mereka menginginkan kita tahu future plans kalian untuk edukasi kalian di Turki itu apa sebenarnya. Nah, itu yang topik-topik wajib, udah pasti wajib fardu ain ya, ini untuk dimasukkan ke dalam LOI teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke dalam struktur letter of intent-nya. Nah, ini yang sebenarnya saya juga gunakan pada saat itu, dengan sama juga ya, yang diminta tuh kurang lebih ada tadi ya, ada 4, di sini 5 ya, tapi saya masukkan jadi 4. Yang dimana adalah introduction, terus ada academic background and social experience, yang dimana nanti ada akademik, kegiatan sosial, itu digabung satu paragraf, dan alasan memilih jurusan. Nah, nanti lanjut di paragraf baru, itu adalah kenapa memilih Turki, dan terakhir itu adalah importance of future plan, ataupun rencana ke depan. Jadi saya selalu menggunakan 4 struktur paragraf ini ya, dari introduction sampai ke importance of future plan. Nah, kenapa sih dibagi per 4 paragraf? Ya tadi ya, biar terlihat lebih concise, lebih jelas, dan tidak terlalu berantakan. Jadi ketika si pembaca ini membaca paragraf pertama, dia tahu, oh ini cuma introduction-nya doang. Ketika lanjut, oh ini udah masuk ke section baru nih, bagian academic background and social experience. Jadi pembagian dari paragraf ini sangat penting ya teman-teman, untuk mempermudah si pembaca untuk membaca LOI teman-teman. Karena kalau kalian baca, maksudnya kita sendiri ya, misalnya kalau baca buku gitu, paragrafnya nggak ada tuh, satu paragraf banyak banget ya. Itu juga pasti kayak agak capek ya, maksudnya agak males gitu bacanya, karena tadi nggak terbagi-bagi dengan rapi. Nah, jadi menurut saya ini sangat penting, yaitu teman-teman harus bisa membagi poin-poin yang teman-teman ingin masukkan di dalam bentuk paragraf. Oke, sekarang kita masuk ke paragraf pertama, introduction. Nah, di bagian introduction ini adalah yang paling krusial menurut saya. Kenapa? Dia adalah yang berada paling atas dari LOI kita. Yang dimana pembaca akan membaca introduction teman-teman dulu. Ketika introduction teman-teman itu tidak terlalu menarik, itu teman-teman mereka biasanya akan ya udah dipas aja LOI-nya. Dia akan melanjutkan dengan LOI yang lain. Karena dari awal sudah tidak menarik gitu ya. Tidak menggait si pembaca untuk ingin tahu lebih jelas tentang teman-teman. Nah, tipsnya apa dari saya adalah, pertama, tadi harus menjadi unik. Terus kedua, harus menjadi menarik. Nah, terus gimana Kak untuk menjadi unik dan menarik? Untuk menjadi unik, be yourself intinya. Jadi teman-teman harus tahu diri kalian, maksudnya apa yang kalian suka, passion kalian tuh apa yang ingin kalian gapai, itu adalah diri kalian. Karena mungkin ada similarity dengan yang lain, tapi dengan tahu diri kita akan bisa menjadi unik. Nah, terus kedua adalah menjadi menarik. Nah, gimana caranya buat introduction menarik? Itu adalah di poin ketiga, dengan membuat ataupun menuliskan cerita personal ataupun quotes dari readers favorit kalian, penulis favorit kalian itu juga bisa. Jadi kalian bisa menggunakan cerita personal atau quote-quote di awal introduction. Nah, terus terakhir, tidak perlu mencantumkan nama dan basic information. Kenapa? Karena pertama, itu akan mengambil maksimum karakter tadi ya, yang udah dibatasin, dan nama dan basic information itu seperti misalnya tinggal di mana,
terus lulusan sekolah di mana, dan semuanya detail basic information, itu sudah teman-teman isi kan di formulir, kalau nggak salah di awal, yang di bagian awal ketika daftar YTB. Jadi menurut saya itu tidak perlu lagi dicantumkan, karena mereka udah tahu, oh ini saya baca LOI ini emang dari si A gitu. Jadi nggak perlu lagi untuk menyatakan nama kayak, halo my name is ini, I work here, I studied bla bla bla, itu udah nggak perlu. Langsung masuk ke bagian yang menarik. Nah, jadi tadi ya, menggunakan cerita personal itu yang saya pakai juga pada saat itu. Nah, jadi kita langsung kasih contoh. Ini yang saya gunakan ketika saya membuat LOI di awal. Nah, karena pada saat itu saya ingin jurusan teknik komputer di METU, jadi memang introduction saya itu langsung relate dengan jurusan yang saya ambil. Nah, di sini saya langsung ambil PlayStation 1 was the first technology that impressed me when I was a kid. Di sini langsung saya ambil contoh dari pengalaman waktu saya masih kecil, yaitu ketika saya main PS1 gitu ya. Nah, di sini kan menurut saya juga lumayan unik, karena di mana emang akan ada banyak orang-orang yang memulai LOI mereka dengan PlayStation 1 gitu ya. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang kalian coba explore. Saya juga nggak langsung mikir langsung dapat ya menggunakan PlayStation 1, tapi bentar coba tulis, terus nanti di review lagi apakah ada yang bisa ditaruh sebagai introduction. Nah, itu perlu di review juga penulisannya. Nah, itu saya jelasin, how could a human make a video game character jump around, breaking the bricks using a remote control? That is amazing. And I want to know how it works. Thus, I'm interested to study computer and technology. Ini secara general ya. Saya lebih detail lagi, tapi yang paling penting itu yang saya highlight yang pertama. Kalimat pertama itu sangat penting. Jadi ketika apa yang dibaca oleh si reader, itu yang akan mereka putuskan untuk melanjutkan LOI teman-teman, ataupun ya udah nanti aja dibacanya gitu. Jadi ya di sini perlu banget mendapatkan cerita personal tadi. Coba kita kasih contoh yang lain ya. Misalnya kita coba ke, saya mau HI misalnya, kan hubungan internasional. Terus mungkin teman-teman bisa mulai kayak, every time I see presiden debates gitu ya. Sekarang juga bisa ya, teman-teman bisa relate ke hal-hal yang lagi trending di Indonesia ataupun di dunia. Jadi kan sekarang kita lagi banyak ini ya, debat presiden gitu ya. Nah, untuk mungkin teman-teman yang HI atau yang sosial, ilmu politik, itu bisa. Misalnya, sangat suka, saya setiap minggu menunggu debat capres dan cawapres di negara saya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang teman-teman bisa lakukan ataupun bisa masukkan, tapi jangan ini juga ya, promosi calegnya gitu. Nah, tapi teman-teman bisa masukkan hal-hal yang trending tadi. Jadi tips yang lainnya mungkin teman-teman bisa yang lihat aja apa yang lagi trending di TikTok gitu ya. Ada hal-hal misalnya sekarang tuh adalah AI gitu ya, untuk teknologi itu bisa teman-teman masukkan juga. Kayak misalnya sekarang di video TikTok kita bisa tahu itu sebenarnya orang asli atau sebenarnya AI. Karena kan kadang ada beberapa sekarang videonya diwakili oleh AI. Apalagi ya contohnya misalnya kesehatan gitu ya. Misalnya kesehatan sekarang kayak saya sangat tertarik untuk menolong teman-teman saya yang ada di Gaza gitu. Saya ingin menjadi medical support untuk teman-teman saya di Gaza. Nah, itu bisa teman-teman relate juga ke dalam LOI teman-teman. Intinya cara mudahnya gimana sih? Balik lagi, teman-teman sukanya apa, dan teman-teman cari apa sih yang sekarang lagi trending, ataupun yang teman-teman bisa bawa aja dari masa lalu teman-teman, di masa kecil ataupun di masa sekolah-sekolah sebelumnya. Itu ya teman-teman untuk buat introduction. Dan menurut saya introduction ini sangat penting. Jadi ketika teman-teman udah buat, coba di-review lagi ulang terus untuk sampai teman-teman, oh ini udah oke nih, baru teman bisa lanjut yang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian academic and social experience. Nah, setelah mereka nih pembaca udah menggait, oh gue suka nih sama si A, seru nih, pengen tahu gimana sih academic background and social experience-nya gitu ya. Nah, di sini yang sangat juga penting. Misalnya, saya milih jurusan tadi komputer tadi. Nah, misalnya ternyata, jangan saya deh. Misalnya tadi ya, saya ambil jurusan sosial HI misalnya. Nah, saya juga harus mencantumkan academic background saya tentang yang relasinya ada HI-nya tadi. Jadi jangan sampai pengen HI tapi ternyata saya nyantumnya tentang saya suka komputer gitu kan. Jadi agak kurang relate. Nah, jadi masukkan tuh academic background. Misalnya saya pernah mewakili sekolah untuk lomba debat nasional gitu ya. Ataupun academic achievement lainnya yang bisa teman-teman masukkan di situ. Tapi intinya harus ada relasi dengan pilihan jurusan. Nah, terus teman-teman juga harus masukkan social experience-nya. Jadi misalnya tadi kan lomba gitu ya, atau academic achievement lah intinya gitu. Nah, misalnya social experience-nya teman-teman ikut ekskul
debat. Tapi ingat lagi, kita harus menjadi spesifik. Jangan cuma kayak saya suka ikut lomba debat karena saya suka berdebat gitu ya. Enggak, tapi teman harus juga ceritakan misalnya waktu saya ikut ekskul debat, saya senang dengan pembahasan untuk mencari solusi dari dua sisi yang berbeda. Terus kalian bisa cantumkan juga contoh misalnya yang kalian debatkan. Contohnya pada situ saya mendebatkan tentang apakah pembuatan mall lebih penting daripada daripada hutan misalnya gitu ya, misalnya hutan ditebang gitu. Nah itu teman-teman bisa cantumkan contoh ekskul dan lebih spesifik, misalnya tadi ya perdebatannya apa. Contoh lain misalnya science, saya balik ke science. Saya nggak mungkin contohnya ke IT lagi. Mungkin saya nggak suka untuk ikut lomba IT, tapi saya suka untuk belajar caranya menghack, jangan hack itu terlalu negatif ya. Intinya ingin social experience yang lebih unik lah teman-teman, dan diberikan contoh lebih detail gitu ya. Atau mungkin ada yang pengen ngambil teknik makanan, teknik food ya, food engineering gitu ya. Nah itu teman bisa juga contohnya, misalnya saya suka nge-review konten makanan misalnya, dan saya suka datang dan membantu ibu saya membuat makanan di rumah, terus tapi jangan sampai general tadi ya, lebih detail lagi, misalnya makanan seperti ini gitu. Nah dari sini saya ingin tahu bahwa setelah saya belajar banyak masak, bahwa saya ingin mengambil teknik engineer, ingin tahu bagaimana sih sebenarnya memproses makanan seperti yang proses instan, makanan instan dan lain-lain. Nah itu teman-teman bisa relasiin tadi ya. Intinya adalah tadi ya, semua yang teman-teman tulis harus ada relasi dengan pilihan jurusan. Jadi di sini bagian juga penting di bagian akademik ya, di mana kalian punya tujuannya apa, pengen ngambil jurusan apa, tapi background dan social experience juga mensupport jurusan yang kalian inginkan gitu. Nah ini contoh yang saya coba buat, ini misalnya untuk farmasi ya. In high school I actively volunteer in PMI, Palang Merah Indonesia, the Red Cross of Indonesia. My responsibility was to make sure all the medicine stocks were there every day. Jadi tugasnya apa? Terus di sini saya mention, saya pernah join a pharmacy competition and we won the first winner. Nah, di sini setelah kalian jelasin tadi detail-detail background kalian langsung explain. Makanya setelah ini saya ingin make me want to explore more tentang farmasi tadi. Makanya saya akan mengambil medication di Turki gitu. Nah, tapi teman-teman juga jika bisa itu adalah ngerasain kenapa di Turki ya. Walaupun nanti akan ada section lain. Di sini saya tulis misalnya I choose pharmacy as major because I want to learn more about medication and perbedaannya antara Turki dan Indonesia. Nah, di sini teman-teman kalau ada space untuk nulis, kalian bisa juga memberikan contoh tadi. Contohnya adalah misalnya obat mah gitu, misalnya obat mah Turki ternyata beda atau gimana. Yang dimana tadi ya perlu ada research tentang farmasi di Turki itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa memvalidasi atau menjustifikasi apa yang teman-teman tulis di esai kalian gitu. Nah, ini contohnya ya untuk yang PMI gitu. Untuk yang farmasi misalnya mengambil jurusan farmasi. Terus kita lanjut ke bagian ketiga. Nah, ini adalah alasan kalian kenapa Turki. Jujur ini adalah bagian yang menurut saya agak lumayan susah karena pada saat itu juga mungkin di zaman-zaman SMA ya, pengen langsung kuliah di Turki, nggak terlalu banyak tahu tentang Turki gitu. Taunya ya udah kebab dan ya udah doner gitu ya. Selalu cuma itu. Nah, di sini yang menurut saya juga teman-teman perlu juga ada research tadi ya. Kalau saya kebanyakan research di bagian sini, jujur. Karena saya memang nggak tahu banyak tentang Turki, apalagi saya ngambilnya IT yang pada saat itu saya pikir IT di Turki gimana ya, karena saya juga nggak pernah dengar. Taunya kan Turki itu banyak ya tentang culture, tentang sejarah Islam, dan juga tentang posisi ataupun lokasi geografisnya si Turki antara Asia dan Eropa. Nah di sini saya juga coba mengulik ada apa sih achievement di IT di negara Turki itu sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa mention tuh di sini. Nah, tipsnya tadi ya, kita harus tahu fakta-fakta seputar Turki. Terus kedua, personal reason kalian. Jadi misalnya tadi ya, kalian ngambil jurusan ini, nah alasan kalian ngambil Turki itu kenapa? Gitu. Nah, di sini tetap sama ya, di setiap sesi, di setiap section ataupun paragraf yang teman-teman tulis, coba disupport dengan jurusan yang kalian pilih. Nah, jadi misalnya untuk saya kemarin itu kan untuk ngambil jurusan komputer di Turki.
Terus saya coba cari tuh, sebenarnya IT di Turki itu seperti apa, saya coba cari rankingnya, jurusan IT di Turki itu bisa di-ranking berapa sih di dunia gitu. Pada saat itu kayak ada yang, ranking 85 ya untuk jurusan IT di kampus saya. Nah itu kan yang bisa saya cantumkan pada saat itu sebagai bukti bahwa saya udah research tentang Turki, dan saya itu bukan yang cuma FOMO pengen kuliah di luar negeri dan kuliah gitu, tapi saya tahu bahwa di Turki itu ada jurusan yang emang bisa nge-support saya menjadi apa yang saya inginkan, yaitu tadi ya di bidang teknik komputer. Nah di sini saya kayak kasih contoh juga ya. Ini juga kayaknya contoh dari punya saya juga dulu pada saat itu. Di sini Turkey is a country that lies on two continents. Nah, saya coba mention dari bagian geografisnya. Karena kan memang si Turki ini sangat unik ya. Dan nggak ada negara yang lies on two continents, Eropa dan Asia gitu. Nah, terus saya juga mention as a Muslim, I can also study more history of Islam. Turkey also has four seasons. Karena pada saat itu kayak mungkin masih bocah juga ya, saya SMA gitu. Dimana ya kita juga pengen tahu ya ada salju di luar negeri gitu. Nah, saya mention tuh perihal keunikan Turki bahwa Turki juga punya four seasons tadi ya, yang dari musim sepi sampai musim semi sampai musim dingin. Dan di sini saya tulis bahwa Turkey has more advanced facility and research to expert my study, and it's highly international recognized. Nah, harusnya itu nanti ketika saya bilang international recognized, terus saya juga cantumkan tuh international recognized misalnya di THE ya, kalau teman-teman lihat untuk ranking universitas, itu di THE juga universitas Turki itu emang internationally recognized. Nah, itu harusnya bisa di-mention juga di sini. Kayak saya nggak masukkan karena terlalu panjang ya. Nah, terus di sini aku also broaden my mind toward the world and wearing different glass to see the world gitu ya. Nah, terus terakhir saya juga masukkan bahwa Turkey's most population in Muslim, so I don't have the problem praying like I was in the US. Nah, di sini fakta-fakta Turki yang bisa teman-teman cantumkan. Tapi kalau saya lihat sekarang ya, melihat tulisan saya sendiri, harusnya bisa lebih spesifik ya. Ini menurut saya masih agak terlalu general, dan harusnya teman-teman bisa cantumkan tadi ya dengan berikan contoh, fakta-fakta yang teman-teman dapatkan, dan juga relasi dengan jurusan-jurusan teman-teman gitu. Dan mungkin ya kalau mungkin agak ya beberapa jurusan mungkin akan ada yang lebih mudah, misalnya kayak pengen belajar teologi, kan akan Islam, kan karena emang negara Islam juga di Turki juga lumayan supporting ya, maksudnya sangat jelas gitu. Jadi ketika kalian memilih jurusan yang mungkin tidak terlalu banyak relasinya dengan negaranya, itu teman-teman perlu cari research aja, harusnya ada aja di internet ya, teman bisa cari gitu. Nah, terus terakhir itu adalah di bagian future plan. Nah, tadi kita udah ngasih introduction, kita intinya untuk menggait tadi ya para pembaca. Udah baca nih, terus udah selesai, gue mau tahu nih akademiknya. Ternyata akademiknya oke, dia pengen jurusan ini, akademik background-nya sangat mendukung. Dia juga udah aktif di social experience, social activity-nya, dan ini kelihatan orang ini emang tahu apa yang dia ingin pelajari, dan passion-nya juga sudah sesuai. Terus ketiga tadi udah sesuai, tapi kenapa ya dia pengen Turki gitu kan, terus dia cari, dia pembaca bakal baca, oh dia Turki karena Turki ini, nah, harusnya dari saya sebagai orang Turki kan pembaca adalah harusnya negara saya bisa sih nge-support dia gitu. Nah jadi coba ketika kalian baca menjadi orang Turki yang baca gitu. Nah di situ yang kalian juga harus bisa latih aja ya untuk membaca terus ulang-ulang, jangan sampai kalian buat sekali kalian nggak review. Nah terakhir setelah tahu Turki harusnya bisa support ini gitu tadi ya, terus lanjut terakhir setelah gue kasih, let's say gue orang Turkinya, let's say gue udah kasih kesempatan ke dia, kira-kira dia tahu ya mau ngapain setelah itu. Nah disinilah yang bagian paling penting tadi. Nah di sini adalah tipsnya adalah pertama saya spesifik tadi ya, karena untuk tahu ke depannya kita juga masih nggak tahu kan, maksudnya semua ini adalah asumsi kita dan ya plan kita aja, kita masih nggak tahu ke depannya kita bisa jadi apa, bisa jadi seperti apa. Nah di sini kenapa makanya saya masukkan spesifik di bagian awal sini, karena kita coba untuk jadi spesifik tadi, di mana ketika kalian misalnya punya bayangan ingin ingin melanjutkan sesuatu ke depannya, coba berikan juga yang lebih spesifik. Karena untuk cari spesifik itu agak susah juga, karena kan tadi ya masih terbayang-bayang. Misalnya tadi ya kalian teman-teman ingin belajar bisnis misalnya atau marketing di Turki. Terus kedepannya apa? Misalnya ternyata pengen punya bisnis antara Turki dan Indonesia ataupun impor ekspor antara Turki dan Indonesia. Di situ kalian bisa jelasin, kasih kalian mention, terus kalian mungkin bisa jelasin juga produk yang teman-teman ingin tawarkan di Indonesia yang ada relasi dengan Turki tadi. Misalnya saya membuka karpet gitu ya, karpet yang
kolaborasi antara desainer Indonesia dengan pengrajin di Turki gitu. Nah itu bisa tuh teman-teman mention. Dan lebih spesifik lagi teman-teman bisa langsung mention namanya. Nama ini ya udah bener-bener kalian mengarang aja dari namanya gitu. Di sini ya benar-benar kalian dilihat juga kreativitas teman-teman untuk mengkurasi future plan teman-teman itu seperti apa dan lebih jelas atau enggak gitu. Nah terus kedua tadi ya clear goal. Tadi clear goal tadi sebenarnya bisa tersupport dari spesifik yang dimana kan bukan cuma kayak oke, saya kedepannya akan buka bisnis gitu. Tapi kan tadi ya spesifikin clearnya goalnya tuh seperti apa. Bukan cuma membuka bisnis tapi bisnis yang seperti apa. Terus juga produk yang teman-teman akan tawarkan seperti apa itu juga bisa dicantumkan di bagian future plan ini. Terus ketiga sebenarnya apa yang teman-teman pengen lakukan di Turki. Nah jadi tadi ya mungkin saya coba mention juga bahwa di important of future plan-nya ada dua bagian, di mana pertama adalah apa yang teman-teman akan lakukan di Turki, terus yang terakhir adalah apa yang teman-teman akan lakukan setelah lulus dari Turki. Tadi kan saya jelaskan tuh case di mana setelah lulus dari Turki ya, bahwa lulus saya pengen buka bisnis tadi antara Indonesia dan Turki misalnya. Nah, teman-teman juga bisa mention tuh selama di Turki, misalnya selain saya cuma hanya belajar, saya akan mengekspor, mencari link untuk mendapatkan relasi bisnis tadi ke depannya untuk mensupport ketika saya lulus saya sudah punya link gitu. Nah, jadi kalian teman-teman juga coba jelasin ketika di Turki selain belajar apa sih yang kalian teman-teman akan lakukan gitu ya. Nah, itu juga kalian bisa mention di bagian important of future plan. Nah, ini contohnya. Harusnya ini contoh dari saya juga. Ini di essay saya di sini tulis bahwa my goal is to invent new simple technology for the world in the future. Ini agak ya dulu ya masih SMA juga. General, tapi saya punya visi yang lumayan besar ya, yaitu membuat teknologi baru untuk membantu dunia ke depannya gitu. Nah, terus saya kasih contoh di situ. For example, simple floor brushes that can brush themselves with a machine like a robot. Yang sebenarnya sekarang udah ada ya teman-teman ya, yang kayak yang apa sih? Vakum yang bulat itu yang kayak robot terus dia nyapu sendiri kemana-mana. Nah, itu dulu kan nggak ada ya, maksudnya pada zaman saya juga tuh belum ada. Walaupun sekarang bukan saya yang buat ya, tapi ya teman-teman bisa berkreasi di sini bagian mau spesifik apa visi kalian tuh bisa dicantumkan di sini. Nah, terus saya tuliskan juga, then we don't waste our energy brushing the floor. Jadi ketika saya ingin buat sesuatu, apa sih impact ke dunianya? Itu tadi ya, misalnya energi brushing, walaupun sebenarnya energi elektrik juga akan terpakai gitu. Nah, tapi ini energi di manusianya ya maksud saya di sini. Nah, terus saya juga akan menjelaskan bahwa untuk mencapai itu, saya harus mendapat experience tadi, by misalnya kerja in big companies such as Veripark in Turkey. Jadi saya tulis tuh Veripark itu ada company yang legit ya teman-teman, dan company-nya ada. Itu saya coba research, company IT yang lumayan hype pada saat itu di Turki adalah Veripark gitu. Ya semacam Google-nya Turki gitu pada saat itu ya. Nah jadi saya mention tuh, jadi ketika si reader nanya, baca, waduh anak ini udah tahu Veripark gitu. Nah jadi mereka tuh kayak, wah ini berarti anak ini bener-bener antusias dan pengen kuliah di Turki karena dia udah tahu sedetail itu. Terus saya lanjutkan, by doing this, I will know how experienced people do their job and the feeling of working with people of different cultures. Nah itu kayak apa yang saya akan experience tadi ya, karena ketika di sana saya bisa kerja dengan orang-orang yang berbeda culture dengan mereka. Dan nah tapi setelah dapat experience itu apa sih yang saya akan lakukan? Then I would like to share what I have learned with my home country by creating a new startup called Matador that focuses on developing new processor for the smart robot. Nah, di sini akhirnya saya mention apa sih yang akan saya lakukan ketika lulus dari Turki. Nah, di sini kan saya sebutnya akan buat startup ya, atau company yang disebut Matador. Nah, ini juga kata-kata ini saya juga cari, maksudnya be kreatif aja gitu teman-teman. Dan di sini Matador sendiri adalah Maven Turkey Indonesian Processor. Jadi pada saat itu saya punya keinginan untuk membuat teknologi ataupun prosesor baru, tapi kolaborasi antara Turki dan Indonesia, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi saya mention tuh sedetail itu, ada nama Matador walaupun sekarang belum ada, tapi hopefully ya doakan aja bisa terjadi. Nah, inilah yang maksud saya spesifik. Jadi ketika tadi ya udah baca, udah bagus introduction-nya, akademiknya udah suportif, terus why truth-nya udah memadai. Nah, terakhir itu ada penutupan juga sangat penting. Jadi ketika, wah ternyata anak ini pengen ngebuat Matador gitu, ataupun ngebuat bisnis apa tadi yang saya sebutkan, karpet Indonesia Turki gitu. Nah itu bisa teman-teman cantumkan di akhir. Jadi awalnya sangat strong, akhirnya juga sangat memorable.
Nah, itu yang penting di dalam LOI. Karena tadi satu gitu ya. Awal dan akhir itu adalah bagian-bagian dari sebuah bacaan ataupun tulisan yang sangat penting. Nah, jadi di sini yang saya tekankan tadi ya, bisa menjadi spesifik agar menjadi unik dan terrecognize oleh si pembaca. Gitu. Nah, itu untuk bagian LOI ya teman-teman. Semoga dari sini saya sudah memberikan tips personal saya juga dan memberikan contoh dari essay atau LOI yang saya buat, dan semoga ini bisa membantu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke section additional item. Ini yang bagian bawahnya ya. Nah, di sini dituliskan oleh YTB juga bahwa if you have a subject in your application document that you think is not clear enough and you want to explain, or if you want to draw the attention of the evaluation committee, please explain in this sections. Nah, di sini adalah bagian teman-teman untuk mengeksplor lebih ataupun menceritakan kekuatan teman-teman. Jadi misalnya tadi kan di aula itu ada 4 bagian tadi ya teman-teman. Nah, fokus dulu ke situ menjawab pertanyaan teman-teman, pertanyaan dari YTB-nya. Itu yang difokuskan ya di LOI. Nah, ketika teman-teman ingin lebih show off ataupun lebih stand out dari kandidat yang lainnya, di sini bagian teman-teman bisa menambahkan. Nah, ide topik yang mungkin teman-teman bisa tambahkan pertama adalah kegiatan sosial tadi. Mungkin kalian tuh ternyata aktif ya, maksudnya bukan sosial juga cuma satu, yang paling mainnya kalian udah mention di LOI, tapi kalian juga pengen mention kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang sangat suportif teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa ceritakan tuh di bagian additional item. Misalnya nih, ternyata tadi ya, selain teman-teman aktif lomba udah menang juara 1, ternyata teman-teman tuh juga intern di UN misalnya ya, atau di United Nation. Jadi kan ada intern-intern dari luar negeri, ataupun teman-teman ada freelance untuk mensupport kalian tuh udah marketing tapi udah mulai belajar bisnis dengan freelancing gitu. Teman-teman bisa mencantumkan semuanya di sini. Nah, mungkin pertanyaan adalah, Kak, gimana kalau ternyata tidak related dengan jurusan kalian? Nah, apa cantumin di sini aja. Tapi jangan cantumin di LOI menurut saya. Karena ini adalah bagian additional item untuk nge-push bahwa kalian tuh juga aktif di hal-hal lain gitu. Jadi tetap teman-teman cantumin aja bahwa ya itulah strength teman-teman, kekuatan teman-teman ya di bagian itu ya perlu dicantumin juga. Nah, kedua itu adalah achievement. Jadi misal tadi teman-teman udah mention satu achievement yang paling besar lah teman-teman udah dapatkan di awal, itu teman udah masukkan di LI. Tapi ternyata ketika teman-teman punya achievement lain yang worth mentioning ya, itu bisa dimasukkan ke additional item. Nah, kalian bisa jelasin sepuasnya kan, karena juga kapasitasnya 3.000 karakter ya, jadi lumayan banyak juga. Kalian juga bisa masukkan tambahan-tambahan achievement kalian di bagian additional item. Terus ketiga adalah aktivitas sekarang. Nah, jadi misalnya aktivitas yang kalian sedang kerjakan sekarang, walaupun memang tadi ya kegiatannya tidak terlalu related dengan jurusan, tapi kan juga bisa jelasin. Tapi misalnya relate-nya lebih ke Turkinya gitu misalnya. Kalian juga bisa jelasin, misalnya saya sudah tertarik dengan sinetron Turki. Misalnya saya suka menonton, dulu ada Elif ya, nggak tahu sekarang ada apa. Tapi ya saya suka nonton Elif dan saya sangat tertarik dengan culture yang ditampilkan di TV series Elif ataupun di TV series yang lainnya. Juga teman-teman bisa cantumkan di bagian situ. Karena kan mungkin nggak terlalu relate dengan jurusan teman-teman, tapi relate dengan Turki gitu. Itu boleh di-mention di bagian situ. Atau misalnya, saya sudah coba belajar bahasa Turki. Coba-coba belajar bahasa Turki karena saya tertarik dengan bahasa Turki. Nah, itu bisa juga di-mention di bagian aktivitas sekarang. Terus terakhir, hubungan dengan pilihan kuliah di Turki. Nah, tadi ya, ini ketika kita ada banyak hal-hal yang ternyata bisa mensupport dengan pilihan kuliah di Turki, itu bisa di-mention juga di sini. Jadi tadi ya, selain kayak aktivitas, misalnya saya punya saudara yang punya teman di Turki gitu misalnya, ataupun saya sudah punya teman di Turki lewat online gitu ya. Nah, itu juga teman-teman bisa mention aja di bagian additional item. Tapi ya, coba balik lagi ke sesuatu yang sangat unik tadi, dan ketika teman-teman punya contoh, balik lagi harus spesifik. Biar mereka ketika baca, oh ini nih si A yang udah punya teman di Turki, ataupun oh ini si B yang ternyata dia udah belajar bahasa Turki loh gitu. Teman bisa masukkan juga. Contoh tadi ya, mungkin salah satu contoh lagi untuk lebih spesifik misalnya bahasa Turki. Teman bisa langsung masukkan kayak merhaba gitu ya. Kayak saya sudah tahu merhaba, saya sudah tahu cara mengintroduce myself dengan bahasa Turki. Teman-teman masukkan aja di additional item. Jadi bahwa ini akan menunjukkan teman-teman sangat antusias untuk berada di Turki. Gitu. Nah, tips tambahannya dari tadi kan ide topik ya. Nah, mungkin tadi ya tipsnya adalah
pilih achievement yang tadi paling menonjol, terus elaborasi menggunakan 5W+1H. Jadi kayak kalian udah mention satu achievement, kalian jelasin tuh kayak what-nya itu apa, terus why-nya itu kenapa, terus di mana pada saat itu, terus itu siapa, teman-teman, apakah itu ada lomba sendiri, achievement dengan grup, itu bisa dijelaskan juga, terus itu di kapan. Karena ketika kalian menggunakan 5W+1H ini, akan terlihat spesifik tadi ya, karena dia tahu, oh ini ketika dia masih 2023 dulu, di bulan November misalnya, ataupun ternyata ini ketika dia misalnya lagi pengen tes, tapi ternyata dia harus ikut lomba dulu, jadi tesnya ditunda sampai minggu depan. Nah, hal-hal spesifik itu yang bisa teman-teman cantumkan di dalam additional item. Nah, terus tadi saya sama sebenarnya terakhir adalah tetap hubungkan dengan pilihan kuliah di Turki tadi. Karena balik lagi ya teman, kita menulis untuk orang Turki, jadi ya kita harus menulis sesuatu ataupun menjelaskan sesuatu yang emang ada relasinya dengan Turki gitu. Bayangin aja deh, kita ada bule deh gitu datang ya ke Indonesia, pengen kuliah di Indonesia, kita sebagai dosennya ya yang pengen nerima dia. Ketika ada bule yang nulis tentang Indonesia, dia tahu tentang Indonesia, kita kan yang baca kayak bangga ya, kayak wih keren juga Indonesia, keren juga sih orang itu dia tahu Indonesia. Ada perasaan bangga yang buat kita membuat si pembaca ini bahagia gitu. Nah, jadi secara psikologis kita akan membantu tadi ya, kita akan membuat si pembaca ini bahagia dan akan melihat teman-teman menjadi lebih positif. Wah, gua nih suka nih sama bule ini karena dia udah tahu negara gua gitu. Nah, itu adalah psikologi triknya untuk pembaca ini suka dengan teman-teman. Nah, ini paling penting ya di sini. Terus kita masuk ke dangerous tools. Jadi ini sebenarnya bukan yang bahaya bisa menjadikan teman-teman apa-apa ya, tapi ini sebenarnya tools yang menurut saya juga sangat penting dan bisa membantu teman-teman dalam penulisan LOI di sini. Tapi ya tadi ya, ketika teman-teman menggunakannya terlalu berlebihan dan tidak hati-hati, itu juga akan menjadi bahaya untuk teman-teman. Nah, itu apa sih sebenarnya? Itu cuma ya itu adalah Grammarly dan ChatGPT. Nah, teman-teman tahu ya bahwa sebenarnya kita jangan lupa bahwa teknologi semakin lama itu selalu semakin maju. Dan di tahun akhir 2023 dan di 2024 awal ini, AI atau artificial intelligence itu sudah sangat banyak ya teman-teman. Nah, jadi ini waktu kita sebagai manusia, jangan lupa untuk memanfaatkan itu gitu. Karena di sini juga sangat marak dan teman-teman tahu ya, AI itu bisa yang tadi ya, foto kalian misalnya jadi di foto di jas, itu juga udah sangat canggih, secanggih ya teknologi sekarang. Nah, pertama, tapi penting teman-teman, ini note sangat penting ya. Pertama adalah tools ini ataupun Grammarly dan ChatGPT ini hanya digunakan untuk membantu teman-teman nge-generate ideas. Jadi teman-teman misalnya lagi buntu idenya, kan tanya aja ke ChatGPT. Terus teman-teman ingin melakukan research, teman-teman bisa tanyakan lewat ChatGPT juga, kayak misalnya Turki tadi ya, apa sih keunikan Turki, itu bisa lewat AI juga, karena kan sebenarnya mereka udah sangat powerful ya dan akan membantu research teman-teman tadi. Nah, di sini juga teman-teman bisa dibantu dengan pengecekan grammar. Jadi misalnya ternyata dari guru lagi sibuk, teman-teman bisa menggunakan Grammarly ya untuk ngecekin grammar, typo-typo tulisan yang ada di LOI kalian, itu juga bisa dibantu oleh dua tools ini ya. Dan terakhir adalah menolong untuk cek struktur LOI. Jadi teman-teman juga bisa minta review dari AI. Tapi walaupun itu menurut saya juga masih belum sempurna. Belum sempurna. Jadi menurut saya kalau untuk review tetap bisa mending dari si guru atau dosen ataupun teman-teman terdekat ya. Karena kan yang ngecek LOI kalian itu juga bukan robot ya, tapi adalah orang asli yang akan punya perspektif berbeda-beda gitu. Nah, jadi untuk tools ini, make it as your inspiration, do not take everything. Nah, jangan di-abuse untuk tools-nya sendiri ya. Jangan sampai kalian terlalu nggak jadi punya ide sekalian, karena kalian ngikutin apa yang ada dari tools-tools ini. Karena ketika kalian ngikutin aja, misalnya teman-teman ada berapa nih? Ada 90 orang ya. Nah, 90 orang ngambil semuanya dari ChatGPT, nanti semua akan sama dan kalian jadinya nggak terlihat unik gitu. Karena unik tadi dan personal itu hanya akan datang dari diri kita. Dan yang tahu bukan robot, tapi yang tahu adalah diri kita sendiri. Jadi selalu cantumkan itu ya teman-teman. Tools ini hanya ingin membantu teman-teman untuk menulis aja, tapi bukan untuk menyelesaikan LOI teman-teman. Nah, mungkin lebih spesifik aja bahwa Grammarly itu akan membantu seperti ejaan teman-teman. Ini untuk bahasa Inggris ya. Grammar dan kalimat ketika membuat essay. Nah, ini teman-teman bisa gunakan karena ini sangat membantu ya ketika LOI kalian itu isinya bagus, tapi ternyata banyak typo. Itu mereka juga akan, wah ini nggak detail nih orangnya, dia nggak ngecekin
kalimat-kalimatnya kurang ada yang salah, ada banyak yang grammar yang kurang. Nah itu teman-teman gunakan aja nih Grammarly, karena kan dia hanya mengecek grammar teman-teman, dan itu bisa digunakan. Ya ini gratis ya, kalau ada free trial-nya kalau nggak salah. Nah, terus untuk ChatGPT ini, itu untuk membantu teman-teman mempercepat research tadi ya. Terus bisa ngecek inspirasi tulisan, kayak misalnya nih, saya pengen tahu dong tulisan yang spesifik dengan detail seperti ini, berikan contoh seperti apa. Nah, nanti dari ChatGPT akan bisa jelasin itu. Ataupun cek style kalimat, saya pengen kalimat yang lebih persuasif dong gitu. Nanti akan dicoba dirisal oleh si AI ini. Dan teman juga bisa depan ide-ide untuk dimasukkan ke LOI. Itu bisa teman-teman gunakan ya, tapi bukan untuk menulis LOI-nya teman-teman. Nah, itu sih sebenarnya ya untuk dangerous tools-nya. Ya, harusnya itu bisa membantu teman-teman karena kita tahu bahwa sekarang teknologi semakin canggih. Nah, what's next-nya itu cuma satu, dan ini sangat penting, yaitu review, revisi. Ini sama ya kayak misalnya udah ngebuat essay, ngebuat skripsi, karena skripsi yang sempurna ataupun yang bagus itu perlu revisi. Dan tipsnya tadi ya, teman-teman dari sekarang harus coba punya guru ataupun teman ya yang mungkin lebih ahli di dalam penulisan essay, penulisan bahasa Inggris untuk diminta review. Nah, jadi ketika dapat masukan review, teman-teman ada waktu untuk ngerevisi. Nah, jadi coba gunakan waktu-waktu sekarang kan sampai Februari kalau nggak salah untuk melakukan ini. Kan cepat-cepat membuat review, terus revisi, review, dan revisi. Ini sangat penting ya. Jangan sampai kan menulis LOI di akhir tanpa ada revisi. Itu sangat penting. Dan harusnya itu aja sih dari saya. Tasyakur ederim teman-teman. Semoga sangat bermanfaat ya untuk teman-teman. Oke, boleh balik ke Maria. Thank you. Baik, terima kasih banyak Kak Rehan atas informasi dan juga ilmu-ilmu yang telah diberikan. Ini kalau bahasa zaman sekarang ini, materi kali ini daging semua ya. Amin. Terima kasih banyak Kak Rey. Sebagai informasi juga, saya juga penerima beasiswa partial funded dari YTB, itu Success Scholarship, teman-teman semua. Jadi ini, teman-teman sekarang berusaha keras nih buat daftar YTB, dan semoga juga diterima. Tapi jika teman-teman sudah coba YTB dan belum rezekinya, teman-teman masih bisa nih kuliah di perguruan tinggi negeri di Turki secara mandiri bersama Turknesia seperti saya. Jadi, teman-teman tinggal melanjutkan kuliah, dan juga saat teman-teman kuliah, bisa mendapat beasiswa YTB juga. Dan juga ilmu yang disampaikan oleh Kak Rehan ini barusan juga sangat bermanfaat, karena YTB Partial Funded atau Success Scholarship juga tetap perlu LOI. Seperti itu. Oke, untuk sekarang nih kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Kak Rehan sebagai pemateri pada hari ini. Mungkin untuk teman-teman sekalian yang punya pertanyaan boleh untuk raise hand, lalu nanti di on mic-nya ya, agar kita lebih interaktif. Oke nih, udah ada 2 yang raise hand. Mungkin pertama bisa dari Ainun Wulandari dari Universitas Muhammadiyah Bima. Boleh untuk ditanyakan langsung kepada Kak Rehan. Oke, baik. Terima kasih Kak Maira atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga terima kasih untuk Kak Rehan atas materi yang disampaikan. Mungkin poin Kak, aku kan kebetulan juga tertarik di untuk daftar ke beasiswa Turki, dan baru juga memulai dengan membuat akun di di beasiswa Turki. Memang agak kebingungan juga terkait dengan LOI ini sendiri, karena memang sepertinya agak berbeda daripada penulisan essay pada beasiswa yang lainnya, mungkin karena memang kita harus menonjolkan terkait dengan ketertarikan kita pada Turki dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan Ainun ke Rehan, mungkin izin tadi memang sudah sangat spesifik Kak Rehan jelaskan, tapi pertanyaan Ainun adalah ketika misalnya nih ada pengalaman sosial Ainun yang mungkin tidak relate dengan background kejuruan Ainun, misalnya Ainun kan dari jurusan hukum nih. Nah, kemudian kebanyakan background kegiatan sosial Ainun itu bergerak pada bidang pendidikan, lingkungan, kemudian pariwisata. Nah, sekiranya apakah itu bisa tetap bisa dicantumkan di dalam LOI Ainun nanti, atau memang harus sebisa mungkin itu mencantumkan pengalaman ataupun misalnya prestasi mungkin yang relate dengan background Ainun, biar nanti mungkin yang nanti ada di Turki, atau bagaimana kiranya Kak Rehan, mohon diberikan pencerahannya gitu biar bisa menyusun LOI nantinya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ainun. Untuk Kak Rehan sendiri, apakah mau ditampung dulu pertanyaannya atau tanya jawab seperti itu Kak? Langsung jawab aja ya. Oke, baik Kak. Oke, Silakan. Ainun.
Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, itu banyak terjadi ya, sebenarnya juga banyak juga yang menanyakan saya gimana kalau ternyata kegiatannya ternyata tidak relate ya dengan jurusan. Ya, kalau ternyata yang Ainul lakukan tadi ya, untuk banyak aktivitas pendidikan, itu bisa dicantumkan aja. Nah, mungkin generalnya adalah kita harus bisa memberikan, informasi ke mereka bahwa kita tuh making impacts to people. Jadi, ketika ternyata yang Ainun kerjakan tuh bisa membuat impact ke people, itu dicantumin. Tapi bener-bener dari Ainun mention bahwa ketika saya melakukan kegiatan tadi ya, pendidikan pariwisata itu, saya membuat teman-teman ataupun orang-orang tahu tentang, pariwisata di Indonesia ataupun gimana pun. Nah, jadi fokus lagi ke making impacts tadi. Saya mungkin tadi lupa mention ya, bahwa sebenarnya ketika teman-teman mention sosial, itu sebenarnya ada impact-nya sih ke people ataupun ke orang-orang sekitar. Nah, jadi mungkin itu strategi yang Ainun bisa lakukan dan mungkin ya ini mungkin, dari saya juga nggak tahu detail ya apa yang Ainun lakukan, tapi ketika ternyata tuh bisa ada relasi ke hukumnya dari tadi apa yang dilakukan misalnya, dari pariwisata, tapi dari sini saya jadi pengen tahu sih tentang, rule-rule hukum, tentang pariwisata yang ada di Indonesia ataupun di luar sana. Nah, itu coba direlasikan kalau bisa, tapi kalau nggak bisa, tadi ya fokus ke making impact to people, karena si YTB ini pengen making impact to the world juga gitu sih. Paling gitu saya semoga menjawab ya. Baik, terima kasih jawabannya Kak Rehan. Bagaimana Kak Ainun, sudah terjawab pertanyaannya? Ya, alhamdulillah. Berarti yang penting nanti direliatkan saja nanti. Ya, betul. Semangat Siap. Ainun. Semangat Kak Ainun. Baik, selanjutnya yang tadi udah raisin dari pertama ada Kak Devra Asrianda. Boleh untuk di on mic-nya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia bagian Barat. Baik, terima kasih untuk moderator dan Kak Rehan. Izin Kak, sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Devra Astrianda, asal dari Riau, Bengkalis. Sekarang lagi udah menyelesaikan perkuliahan di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Berencana untuk lanjut studi master ilmu komunikasi di HCT University. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya banyak Kak, tapi karena mengingat waktu dan juga kesempatan untuk teman-teman yang lain, saya coba perkecil ruang pertanyaan saya. Nah, ini memang saya sekarang lagi sedang menulis buku Kak, tapi kan ini kan belum selesai gitu. Nah, apakah boleh saya tuliskan di LOI tersebut bahwa saya sedang menulis? Namun kan ini kan tidak diaplikasikan, tidak ada keharusan untuk memberikan bukti kan dalam bentuk foto atau gambar. Nah, seandainya nanti lulus kan mungkin dalam sekitar 5 bulan atau 7 bulan ada kemungkinan bisa selesai buku saya ini jika saya usahakan gitu. Nah, ini kan tidak bohong sebenarnya, tetapi kan masih dalam perjalanan. Nah, yang kedua Kak, tadi Kakak sebenarnya nggak membahas tentang yang proposal research. Iya Kak ya? Ya kan ada LOI, proposal research, baik itu subjek studi segala macam dan berbagai macam itu. Nah, saya tertarik pada bidang media. Kalau saya ambil contoh misalnya kalau di Indonesia kan sampai sekarang masih selalu isu yang paling banyak itu agama. Sedangkan di Turki kayaknya yang saya baca dan saya ketahui berbeda budaya di sana kan sekuler ya kayak gitu kan. Nah, isu apa yang sebenarnya nggak boleh kita bahas yang mungkin nggak terjadi sentimen terhadap kita sebagai pendaftar, dan orang yang seperti apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh YTB, orang yang berencana seperti apa yang mereka inginkan Kak. Maksudnya masa depan tentu mereka pengen impact. Ini orang saya sudah kasih uang, sudah kasih beasiswa, apa yang bisa mereka beri untuk Turki. Demikian Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Devra ya. Ya harusnya di sini Iya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu perihal buku yang Devra tulis ya. Ya harusnya benar, tidak apa-apa untuk dicantumin karena kan Devra benar lagi nulis bukunya kan. Dan memang nggak perlu ada bukti karena ya kita kejujuran aja bahwa memang lagi nulis buku. Jadi itu pertama tidak apa-apa ya, cantumin aja. Itu yang pertama. Terus kedua, bagian apa aja sih yang tidak boleh dicantumkan dalam LOI ya, kayak tadi misalnya agama dan lain-lain. Ya sebenarnya sesimpel SARA tadi ya, maksudnya ketika ada hal-hal yang terlalu sensitif, itu jangan dicantumin kayak dari SARA aja ya, based on SARA aja gitu. Nah, tapi mungkin perihal agama juga intinya jangan menjelekkan negara orang gitu intinya. Kita mungkin meng-compare misalnya, oh ya negara Turki sekuler, ternyata menurut saya sekuler kurang bagus gitu. Nah, tapi jangan menggunakan ekspresi seperti itu, impression seperti itu. Jangan sampai kita mencoba meng-compare negara Turki dan Turki itu lebih jelek gitu.
Nah, itu yang penting ya, harus dicantumin lagi. Karena kita nggak pernah tahu apakah sekuler di Turki itu ternyata ada impact yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus yang terakhir, perihal impact tadi, ya mungkin saya juga ingetin teman-teman ya, saya juga lupa cantumin di bagian LOI ini bahwa adanya TB itu apa sih sebenarnya? Itu adalah mereka tuh pengen kalian tuh tahu tentang Turki, tapi mereka juga pengen kalian balik ke negara masing-masing untuk memberikan info ke orang-orang tentang Turki. Nah, jadi mereka tuh bukan pengen kalian kerja di Turki dan menjadi orang yang kerja di Turki sebenarnya, tapi mereka tuh pengen kalian balik ke negara masing-masing dan kasih tahu bahwa Turki itu bagus, pendidikannya oke. Jadi ya memberikan tadi ya untuk Indonesia lagi sebenarnya. Nah, jadi tadi making impact yang tadi Devra sebutkan adalah sebenarnya kita fokus ke Indonesia, tapi dengan apa ya, dengan kita mendapatkan edukasi dan dapatkan support dari Turki, tapi tetap kita fokusnya membuat Indonesia lebih baik lah, intinya gitu sih. Kalau misalnya Kak, yang ingin saya teliti itu berdasarkan data kayak kemarin saya gagal sih memang ini data kayak di Turki itu mengalami peningkatan dalam penggunaan internet oleh anak-anak. Nah, ini kan jadi sebuah masalah, tapi saya ambil itu dari based on data. Ini gimana Kak kalau hal yang semacam itu mungkin saya tulis? Ya, betul, sebenarnya malah kalau si Devra punya data itu sangat bagus ya. Karena kan data ya berarti fakta yang terjadi di Turki ataupun di dunia. Jadi menurut saya juga data itu bisa dicantumkan. Tapi tadi ya, cara kita menyampaikannya jangan sampai kayak tadi ya, ternyata di Turki internet untuk anak-anak mungkin apa tadi jelek atau bagus gitu. Tapi langsung jelek gitu. Pakai bahasa-bahasa negatif itu jangan di dalam LOI. Tadi benar, tapi masukin data, tapi mungkin dengan bahasa lebih halus, positif kayak yang dimana saya akan tertarik untuk belajar lebih membuat research di Turki sebenarnya apa sih yang terjadi dan apa yang bisa mungkin di-improve dari kejadian yang ada di Turki. Nah, dari situ kan apa ya, ketika orang Turki baca kayak, wah ini keren, anak ini pengen tahu ada masalah di Turki, dan dia pengen riset dan ngebantu negara Turki juga gitu. Nah, jadi agak dibalikin ya psikologinya gitu sih paling Devra. Oke, terima kasih Kak Rehan sudah menjawab. Oke, semoga membantu ya. Iya. Baik, terima kasih Kak Rehan dan Devra. Untuk selanjutnya ada dari Naisila. Boleh untuk di-on mic-nya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Singkat saja izin bertanya. Tadi ada dibahas tentang hal-hal menarik yang membuat kita tertarik kuliah di Turki dan lain sebagainya, dan juga harus dihubungkan dengan jurusan yang kita pilih tadi kan. Nah, apa hal menarik yang sekiranya berhubungan di Turki tentang jurusan seputar journalism, public relation and administration, dan juga media and communication. Sedangkan kalau misalnya jurusan international relation itu lebih kepada sejarahnya, ekonomi, dan politiknya kan. Jadi kalau untuk tiga jurusan tadi, apa hal menarik yang berhubungan dengan Turki, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, tadi maaf, journalism, media communication, dan apa Narsila? Public relation and administration. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi ya, saya bukan yang ahli di bidang journalism dan media communication dan juga public relation dan administration sebenarnya. Nah, tapi tadi ya kita balik lagi ke bagian research tadi sih, Sheila. Jadi mungkin saya nggak bisa bantu secara spesifik apa yang sekarang terjadi di Turki tentang jurnalisme dan bagaimana sih media communication dan public relation yang ada di sana. Nah, tapi tadi ya ada beberapa cara yang Narsila bisa lakukan. Tadi adalah mungkin bisa Google sendiri aja ataupun lewat ChatGPT. Kedua, kalau Narsila punya apa ya, teman di Turki atau teman-teman Indonesia yang ada di Turki itu bisa ditanyakan juga. Nah, itu jadi bisa ada orang dalam lah kita bisa bilang ya, yang lagi sekarang ada di Turki gitu untuk tahu sekarang yang heboh di Turki apa sih secara journalism ataupun secara public relations. Kurang lebih seperti itu, Narsila. Karena kebetulan saya juga bukan di Turki sekarang dan memang bukan ahli saya di bagian journalism dan public relations. Nah, mungkin dari Mbak Maira kali ya bisa bantu tambahin jawab. Oke, untuk Naisila sendiri, untuk mungkin yang untuk bisa relate. Jadi kemarin aku sempat dapat pertanyaan juga dari teman-teman yang kuliah di Indonesia karena mereka bikin proposal untuk tesis dan skripsi itu mengenai Turki. Dan mereka sekarang lagi concern ke Anadolu Ajanse, yang mana itu adalah agensi seputar journalism dan juga berita-berita gitu yang mereka open ke topik-topik internasional seperti itu. Jadi mungkin kalau kita tahu, kalau misalkan Naisila tertarik di bidang jurnalisme, mungkin pasti tahu itu TRT itu yang Turkish Radio and Television, tapi mereka tuh lebih fokus ke berita dalam Turkinya. Nah, kalau Anadolu Agency ini, dia lebih fokus ke perang-perang ada dunia, contohnya perang Israel-Palestine, terus juga
perang di Afghanistan seperti itu, dan mereka juga open resources dari jurnalis-jurnalis di luar negeri seperti itu. Jadi lebih internasional. Jadi mungkin untuk saranku mungkin bisa juga diteliti tentang Anadolu Agency itu, karena itu sangat apa ya, lagi fresh gitu si agency ini di Turki sendiri. Gitu sih kalau saran dari aku. Juga mungkin bisa lihat-lihat di YouTube mungkin pengalaman-pengalaman mahasiswa Indonesia yang pernah di Turki yang punya jurusan yang serupa dengan apa yang Naysila mau tuh, karena kan banyak nih zaman sekarang mahasiswa-mahasiswa di sini yang bikin vlog kayak gitu juga. Jadi ya mungkin itu bisa membantu buat Naysila sendiri. Oke, makasih banyak Kak dan Mang Rehan. Oke. Sama-sama. Untuk selanjutnya yang tadi masih raisen sampai sekarang nih ada Fahmi Ahmad. Boleh untuk diberikan pertanyaannya kepada Kak Rehan. Baik, mohon maaf sebelumnya apa terdengar suara saya? Putus-putus dikit sih. Terdengar dan ada suara musiknya. Kak Fahmi mungkin boleh untuk di pause dulu. Oh ya, sebentar. Halo Kak Fahmi, apakah sudah siap? Mohon maaf Kak, itu di sebelah nggak apa-apa. Halo. Ya, coba ditanyakan aja Pak. Untuk masalah LOI, karena saya ini baru lulus SMA dan saya di sini masih bingung. Nah, yang saya ingin tanyain adalah tentang urutan dari format yang kita berikan. Nah, apakah boleh ketika kita mengurutkan terlebih dahulu, semisal untuk future plan terlebih dahulu, kemudian recent choosing Turkey, kemudian akademik kita sendiri, nah, ataupun ngacak gitu kan, maksudnya jadi berurutan sesuai format. Seperti itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Tadi siapa Fahmi ya? Oke Fahmi, thank you untuk pertanyaannya. Ya sebenarnya jangan terlalu ngikutin apa yang saya kasih ya sebenarnya. Itu adalah lebih ke saran dari personal experience. Jadi kalau tadi Fahmi pengen mengacak dari interaction langsung ke bagian Turki tadi ya, ataupun future plan, itu boleh, pasti boleh lah. Karena dari YTB-nya pun nggak ada urutan yang wajib untuk di-mention di bagian LOI sih. Jadi itu boleh banget. Nah mungkin justifikasi aja dari punya saya itu kenapa saya buat seperti itu, karena kalau teman-teman lihat itu bacanya adalah kayak timeline gitu ya. Jadi kayak introduction, terus saya menjelaskan background yang sekarang saya ada di sini, terus ketika saya pindah ke Turki, terus setelah saya lulus dari Turki. Jadi kayak ada timeline-nya. Makanya saya membuat strukturnya seperti itu, biar ketika pembaca baca itu lebih ada flow-nya aja gitu dari awal sampai dia lulus. Tapi untuk Fahmi sendiri ya boleh, nggak apa-apa, jangan bisa acak kok untuk strukturnya. Yang penting ada poinnya tadi ya yang diminta ya TB. Gitu, Fahmi. Baik, terima kasih Kak Rehan atas jawaban. Oke. Baik, terima kasih Kak Rehan. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa ambil 3-4 pertanyaan lagi ya Kak ya. Oke. Oke, mungkin tadi kan sudah nih dari yang raise hand, sekarang kita akan ke kolom chat. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke form yang sebelumnya nih Kak. Jadi ini ada pertanyaan sama juga. Jadi gimana nih Kak, kalau misalkan kita mau daftar jurusan yang berbeda, misalkan satu jurusan pendidikan dan satu lagi jurusan hukum, apakah harus LOA-nya itu yang lebih condong kepada jurusan yang kita prioritaskan, ataukah kita lebih tulis LOA yang general seperti itu? Oke, thank you Maira untuk pertanyaannya. Ya, itu banyak terjadi. Di case saya itu adalah saya juga 2 jurusan ya. Pertama saya teknik komputer, keduanya adalah teknik pertambangan. Nah, kalau personal tips itu fokus ke satu yang menjadi prioritas. Kenapa? Karena ya tadi ya, kita fokus emang yang kita inginkan itu kan, karena prioritas pertama adalah sesuatu yang memang kita inginkan dan ingin kita capai. Dan pilihan-pilihan lain kedua, ketiga itu adalah sebenarnya adalah backup plan gitu. Jadi kita fokus apa yang ingin kita capai dulu gitu. Jadi di LOI-nya kita fokus ke bagian si jurusan yang kita prioritasin gitu ya. Jadi nggak usah misalnya tadi kayak saya itu teknik pertamanya nggak saya mention sama sekali karena saya memang fokusnya ke teknik komputer, kurang lebih seperti itu. Semoga membantu.
Baik, terima kasih Kak. Ini kayaknya makin banyak nih yang raise nih. Kayaknya makin makin tercerahkan gitu pikirannya untuk ngasih pertanyaan ke Kakak. Oke, next untuk Tiara Putri yang pertama sudah raise duluan. Boleh untuk di on mikrofonnya? Oke, Kak, makasih sebelumnya kesempatannya buat Kak Maira dan Kak Rehan. Nah, jadi sebenarnya sama sih Kak, kayak teman-teman lainnya ada banyak pertanyaan yang muncul di kepala, cuman untuk mempersingkat waktu tuh simpelkan aja. Jadi, gini Kak, Tiara juga baru lulus nih pas graduate dari jurusan pendidikan, khususnya biologi, pendidikan biologi. Nah, jadi sebenarnya interest yang mau dilanjutkan itu adalah bagian eh, educational technology Kak. Jadi kebetulan juga dari studi terakhir tuh berkaitan dengan teknologi juga. Jadi pengen tahu aja sih dari pengalaman Kak Maira ataupun Kak Rehan yang udah di sana, yang udah pernah belajar di Turki. Jadi pengen dibagiin aja sih Kak kayak pengalamannya educational di Turki itu gimana sih Kak gitu. Based on experience gitu. Jadi berdasarkan pengalaman Kak berdua gitu. Khususnya di bidang teknologinya dan educationalnya secara khusus gitu Kak. Kalau boleh tahu. Mungkin ya itu aja sih Kak. Makasih sebelumnya kesempatannya Kak Rehan, Kak Maira. Oke, Tiara. Ya mungkin saya coba bantu jawab, nanti mungkin dari Mary bisa tambahin ya, mungkin current situation di sana seperti apa. Nah, oke, jadi Tiara, kalau kan kebetulan memang saya fokus ke teknologi ya, dan kebetulan di kampus saya itu kita juga punya kayak Silicon Valley-nya kampus sendiri ataupun di Angkaranya itu ya. Jadi kita punya Silicon Valley sendiri, ya versi mininya, versi kampus, yang di situ juga banyak teknologi atau startup-startup yang lagi berkembang di situ. Nah, jadi kalau secara teknologi itu benar-benar di beberapa kampus tuh sangat maju ya. Kalau teman-teman tahu Udemy, nah itu Udemy itu dari Turki sebenarnya orang CEO-nya. Jadi kalau saya itu kemarin sempat orang Udemy itu datang ke kampus dan memberikan seminar bahwa semua itu mulai dari kampus inilah gitu kurang lebih. Nah jadi kalau secara apa ya interest mereka sangat maju ya sebenarnya. Saya kira juga kayak mereka nggak terlalu, tapi kayak Google tuh kadang datang juga ke kampus. Jadi benar-benar secara karena tadi ya posisinya dan juga geografisnya itu kan Turki emang di antara Eropa dan Asia. Jadi ketika dari negara-negara mana mau masuk itu juga lebih mudah. Terus kedua itu saya juga sempat ikut startup bukan competition ya, start competition, tapi saya nggak ikut, saya datang sebagai uh, penonton aja lah intinya gitu. Nah itu juga ada dulu tuh ada di Istanbul di mana dia ngebuka startup competition seluruh dunia yang salah satunya itu dari Indonesia adalah Kita Bisa. Jadi saya itu ketemu sama timnya Kita Bisa, terus kayak seru aja kayak ada orang Indonesia yang ternyata mewakili di lomba startup competition di Istanbul. Nah jadi ya itu jadi juga banyak kompetisi dunia yang sebenarnya jadi host di Turki itu sendiri sih. Paling itu sih yang saya bisa share ya Tiara. Mungkin dari Maira bisa ditambahkan. Oke, Tiara, thank you pertanyaannya. Makasih juga Kak Rehan udah share pengalamannya. Kalau menurut aku sendiri sih, benar banget apa yang disampaikan oleh Kak Rehan, karena benar-benar Turki ini lebih apa ya, mereka aware akan teknologi yang lagi advance di masa saat ini. Nah, mungkin teman-teman nih ada yang kuliah di Indonesia dan tahu apa itu Teknofest. Nah, Teknofest ini diadakan oleh pemerintah Turki, yang mana itu adalah pameran pendidikan, pameran teknologi yang bekerja sama dengan institusi-institusi pendidikan yang ada di seluruh dunia. Kalau dari Indonesia ada ITB, ada UGM, ada UI dan kampus-kampus lainnya di Indonesia yang mana mereka selalu ikut ke Teknofest ini gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa cari Teknofest di Google gitu. Itu benar-benar terkenal gitu. Jadi itu membuktikan bahwa Turki ini benar-benar concern gitu atas teknologi gitu. Jadi mungkin nanti Tiara bisa research Teknofest sendiri dan menurutku itu akan bagus sih untuk di LI sendiri untuk karena Tiara sendiri tahu tentang Teknofest itu apa. Gitu. Oke, selanjutnya untuk Naomi boleh untuk di on mikrofonnya. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Maria sama Kak Rehan atas kesempatannya. Jadi Kak, FYI sebenarnya Naomi sekarang udah di Turki dan kebetulan udah masuk kuliah juga. Aku di tahun pertama sekarang ambil jurusan kedokteran. Nah, ketika dilihat-lihat ternyata aku cukup tertarik juga untuk ikut TTB ini gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan aku adalah apakah kita sebenarnya ini aku udah sempat nge-search juga informasi-informasi soal ini gitu dan sempat bertanya juga ke beberapa yang expert gitu. Tapi masih agak bingung gitu dan mau make sure juga ke Kak Rehan sama ke Kak Maira. Jadi sebenarnya kalau kita yang udah ada di Turki itu masih bisa untuk daftar nggak sih Kak ke YTB? Jadi kalau misalkan keterima nanti wawancaranya gimana gitu. Dan apakah kita boleh mendaftarkan kampus
yang saat ini kita sedang kuliah gitu. Jadi kita masukin lagi kampus yang kita kuliah saat ini. Apakah itu akan mempengaruhi ke penerimaan gitu? Soalnya setahu aku eh, ada teman aku yang bilang kita nggak boleh nyantumin universitas yang saat ini sedang kita kuliah di situ gitu. Seperti itu, Kak. Makasih. Oke, paling dari saya dulu. Oke, setahu saya ya, ketika dari Naomi nanti pas daftar nyantumin univ Turkinya, itu harusnya nggak bisa daftar. Karena saya sendiri coba, saya lulusan S1 kemarin, mau daftarnya juga nggak bisa. Jadi, dia akan otomatis nge-detect kalau udah di Turki nggak akan bisa ikut YTB dari awal gitu ya, kurang lebih. Nah, harusnya kalau udah kuliah di Turki bisa lewat jalurnya yang Mbak Maira ya. Mungkin dari Maira bisa jelasin juga. Oke, thank you Kak Rehan. Kalau Ya. untuk pengalaman dari teman-temanku sih yang kemarin udah kuliah di Turki juga, jadi mereka di platform YTB-nya memang mereka tidak menyentuhkan bahwa mereka sudah berkuliah. Jadi memang yang mereka upload adalah ijazah SMA dan status mereka untuk mencari S1 seperti itu. Jadi mungkin Kak Naom sendiri untuk tips untuk yang masalah kuliah di Turkinya ini tidak usah dicantumkan jika emang mau daftar lagi S1-nya. Itu Naomi. Jadi sampai SMA aja gitu. Jadi pendidikan terakhir yang dicantumkannya sampai SMA aja seperti itu. Nah, oke, siap. Terima kasih, Kak Maira. Oh, sama ini, Kak, satu lagi. Kan kita di kontak itu tuh, yang bagian kontak itu kan ada harus mencantumkan kayak LinkedIn sama sosial media kita gitu. Nah, berarti kalau misalkan di LinkedIn tuh jangan ditulis kita adalah mahasiswa univ ini gitu ya. Jangan diperjelas juga gitu ya. Ya, save-nya seperti itu sih Naomi. Nanti takutnya dia tahu ya bahwa si Naomi udah di Turki dan kuliah di univ itu sih. Ya, atau mungkin LinkedIn-nya nggak usah dicantumin dulu aja. Karena kan harusnya opsional. Oke. Oke, paham. Terima kasih banyak Kak Rehan dan Kak Maira. Oke, Naomi. Oke, teman-teman untuk mempersingkat waktu, mungkin pertanyaan terakhir untuk Kak Rehan di sesi tanya jawab ini. Oke, untuk yang raise nih terakhir ada Dani Suryana. Boleh untuk di on mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak, sebelumnya saya telat gak dari awal mengikuti acara meeting ini karena saya di pesantren ya. Tapi saya izin bertanya, kan saya di pesantren nih. Soalnya ketika melihat beasiswa Turki ini, kayak yang cocok buat saya ya pengalaman yang saya miliki dari pesantren itu kan seperti bahasa Arab, Inggris yang setiap hari setiap hari diwajibkan, sama pengalaman sosial untuk membimbing adik kelas 24 jam setiap hari, dan pengalaman organisasi saya yang di lingkup sekolah. Namun ya saya itu kebingungan pas lihat ini apa, saya pingin nyantumin ini pengalaman saya, tapi saya itu gak ada sertifikat atau bagaimana gitu. Kalau mau saya ingin cantumin ke LOI, takutnya bagaimana gitu. Tapi kalau soal foto-foto organisasi saya memiliki. Namun ya itu kebingungannya, apakah lebih baik buat sertifikat atau bagaimana? Mohon jawabannya Kak. Oke, Dani. Jadi untuk itu dia pengalaman itu harusnya dicantumin aja karena kan memang Dani ngelakuin kan pengalamannya walaupun mungkin sertifikatnya belum ada. Tadi ya caranya ada dua. Yang pertama, kalau ternyata Dani bisa dapatin sertifikat dari pengalaman tersebut dan ada waktu untuk mendapat sertifikat tersebut, ambil dulu, coba untuk ke bagian situ biar ada buktinya tadi. Nah, kalau ternyata tidak bisa dan nggak bisa secara cepat mendapat sertifikat tersebut, Dani bisa tadi ya kan ada foto-fotonya. Dani buat aja Google Docs ataupun Word ya, di compile foto-fotonya, terus Dani save sebagai dokumen PDF. Nah, nanti Dani bisa upload si PDF tersebut sebagai bukti bahwa Dani udah melakukan pengalaman ataupun aktivitas tersebut sih. Karena foto juga penting karena bisa membuktikan tadi, gitu sih paling Dani. Semoga menjawab ya. Makasih Kak. Sama soal foto itu mau di-upload atau di bagaimana kan tuh Kak? Di kolom mana? Di dokumen harusnya bisa dicantumin aja di bagian sertifikat.
Nah, makanya tadi saya sarankan pakai Google Docs, di mana jadi ketika si user ini ngebuka Docs-nya ini ada penjelasannya juga. Jadi bukan cuma foto, dari Dani mungkin bisa jelasin ini adalah foto untuk kegiatan ini gitu. Jadi bisa ketika nanti kalau dia lihat foto doang kayak ini foto apa, kegiatan apa, dia kan nggak tahu ya. Nah, jadi dicoba dimasukkan aja informasinya bahwa misalnya ada beberapa foto, ada 5 kegiatan, misalnya ini yang foto pertama adalah untuk kegiatan si A. Nah, itu dijelasin juga. Jadi ketika dia buka dokumennya bisa jelas juga sih Dani. Makasih Kak. Oke. Mohon maaf. Oke, terima kasih banyak para hadirin yang telah memberikan pertanyaan kepada Kak Rehan. Kak Rehan juga terima kasih banyak Kak telah sharing pengalamannya, juga tips and trick buat kita semua yang itu sangat bermanfaat sekali. Untuk sekarang kita akan masuk ke sesi kuis, yang mana nanti Kak Rehan juga bakal menjadi supervisinya nih, bener atau enggak nih jawabannya. Oke, Aira, teman-teman semua ya. mungkin saya mau ngasih tips terakhir ya sebelum masuk ke kuis. Oke. Saya baru ingat juga. Boleh, Kak. Jadi teman-teman mungkin ada banyak yang bertanya juga kayak tadi ya, ketika saya banyak aktivitas Kak, tapi tidak relate dengan jurusan tersebut. Nah, teman-teman sebenarnya kan kalian masih ada waktu nih sampai Februari. Teman-teman bisa langsung mencoba misalnya mencari aktivitas-aktivitas yang relate dengan jurusan yang kalian ambil. Nah, tadi ya kayak misalnya tadi ada siapa yang baca buat buku ataupun ikut ekskul per besok lah misalnya. Kalian bisa masukin karena kan sebenarnya kan udah join ke kompetisi ataupun join ke ekskul tersebut. Nah, jadi selagi ada waktu nih, kalian coba aja cari aktivitas yang bisa kalian relasikan dengan jurusan kalian. Misalnya tadi yang nggak relate dengan hukum ya. Nah, misalnya ternyata per besok nyari nih ada grup pembahasan hukum di Indonesia gitu ya. Karena kan lagi cawapres misalnya ikut di grup hukum Indonesia gitu. Nah, itu bisa ada, kalau nggak salah ada nama perusahaan namanya Hukum Online, teman-teman juga bisa cari ya tadi siapa yang nanya tentang hukum. Nah, bisa cari misalnya ternyata Hukum Online ini ternyata aplikasi yang bisa ngecekin semua hukum yang ada di Indonesia. Nah, itu bisa mulai per besok mungkin ya. Karena kan sebenarnya nggak bohong karena teman-teman udah melakukan itu dan bisa dimasukkan ke LOI. Nah, itu tips ya. Kalau teman-teman ternyata aktivitasnya nggak terlalu banyak relate dengan jurusan, ya udah lakuin aktivitas sekarang gitu sebelum si pendaftarannya tertutup. Paling itu ya Maira. Oke, thank you. Oke, thank you Kak Rehan. Untuk teman-teman yang nanya di kolom chat juga ini recordingnya akan di-share di YouTube Indonesia. Jadi teman-teman jangan takut ada ketinggalan info, nanti bisa langsung cari di YouTube Indonesia Edu Foundation. Di situ nanti akan ada recording untuk sesi kali ini. Begitu. Oke. Kalau gitu kita masuk nih ke kuis. Pertanyaan yang pertama, ini nanti sistemnya bagaimana? Sistemnya adalah nanti teman-teman saat aku sudah selesai membacakan kuisnya, teman-teman langsung jawab di kolom chat. Yang paling tercepat jawab dan yang benar dia yang dapat. Oke? Oke, yang pertama nih. Teman-teman tadi nih udah merhatiin nih Kak Rehan sampaikan apa aja. Kak Rehan ngasih general tips untuk tulis LOI. Sebutkan minimal 3 general tips yang telah disampaikan oleh Kak Rehan. Oke. Oke, Kak Rey mungkin boleh dicek juga nih di kolom chat. Untuk yang pertama, kita lebih ke struktur ya, Kak. Dari Gary, dari Safira juga Introduction Academic Background Why Turkey. Tips. Bukan ya, ntar ya saya cek lagi. Oke. Ini bukan menjawab pertanyaan. Oke. Menarik, singkat dan jelas. Unit struktur research. Tunggu, berarti kalau Gary ini kurang tepat. Safira juga kurang tepat ya, masih introduction. Tiara menjawab pertanyaan, harusnya itu struktur research jujur sih jangan berlebihan. Kurang tepat ya Tiara, sebenarnya menjawab pertanyaan nggak ada di general tips, tapi sebenarnya itu ada di kriteria letter of intent yang bagus ya. Jadi sebenarnya agak tricky juga pertanyaannya. Tadi setelah Tiara siapa? Pengguna Zoom. Pengguna Zoom ya, unik terstruktur research ya, itu yang tepat ya. Unik terstruktur dan research. Ya, pengguna Zoom siapapun pengguna Zoom itu yang Oke, silakan pengguna Zoom, selamat kamu dapat voucher GoPay 100.000, boleh untuk langsung hubungi ke Zahra, namanya Zahra, silakan untuk hubungi ke nomor kontak Indonesia Edu Foundation. Selamat. Oke, untuk 2 pertanyaan lagi nih. Oke, jadi teman-teman di sini nih pasti udah mendapatkan iklan atau mendapatkan informasi dari internet nih, maupun dari teman ataupun
dari Instagram, dan teman-teman semua harusnya udah follow nih Instagram Turknesia. Jadi di Turknesia udah dipublish nih di Instagram bahwa Turknesia ada program baru kuliah ke luar negeri di tahun 2024. Selain Turki, ke negara manakah Turknesia buka pendaftaran? Wow, cepet ya teman-teman sekalian. Oke, untuk yang pertama dari Sahlia jawabannya Polandia. Ya, betul. Indonesia membuka program ke luar negeri yaitu ke negara Polandia. Jadi selamat untuk Syahria bisa untuk hubungi kontak Indonesia. Untuk Asyam Ahmad Fatin bukan ke Bekasi ya pastinya. Kalau di Bekasi itu kantor Indonesia, bukan program untuk ke luar negeri seperti itu. Oke, baik untuk yang terakhir. Ini gampang banget nih. Teman-teman yang kalau udah research nih tentang kampus-kampus di Turki juga udah perhatiin nih Kak Rehan nih latar belakangnya seperti apa gitu. Jadi tempat berkuliah Kak Rehan namanya apa dan terletak di kota mana? Boleh untuk langsung di kolom chat. Oke, Kak Re ini yang mana nih yang paling tepat? Kampus dan letak kota. Untuk yang pertama ini dari Safir Kalani. Gimana Kak Re itu? Middle East Technical University, Ankara. Oh, sorry, nggak ada. Siapa tadi yang pertama? Di sini kalau di saya Tiara ya. Oh, wait, kita lihat lagi. Metu Ankara. Yang di atasnya ada dari Safir. Apakah sama? Kok nggak ada di saya? Oke, ya udah berarti. Oke, kalau di sini Dion tadi pertama kali jawab Dion Nugraha, jawabnya Ankara tapi kurang tepat. Setelah itu ada Safir Kalani, setelah itu ada Tiara. Jadi untuk Safir Kalani, Middle East Technical University di Ankara itu jawabannya betul. Jadi selamat Safir mendapatkan GoPay senilai 100.000 dari Indonesia Edu Foundation. Oke, baik. Kare seru banget nih sesi kali ini, benar-benar bermanfaat banget buat kita semua. Teman-teman juga semangat untuk dapat YTB-nya, tapi jangan lupa teman-teman, jika teman-teman sudah coba YTB nih, terus belum rezekinya, teman-teman masih bisa kuliah di perguruan tinggi negeri di Turki secara mandiri bersama Turknesia, seperti aku juga contohnya, dan alhamdulillah setelah kuliah di sini sama Turknesia, mendapatkan pelayanan yang lengkap banget dan banyak dibantu oleh Turknesia, aku juga bisa dapat beasiswa YTB setelah kuliah di sini. Oke, jadi semoga apa yang disampaikan oleh Kak Rehan bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua. Juga mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar kuliah di Turki bisa langsung hubungi Turknesia, atau tadi dari pertama tuh Kak Rehan udah nyantumin IG-nya, bisa lah di follow untuk IG Kak Rehan sendiri. Seperti itu. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di sesi webinar Turknesia selanjutnya. Semoga teman-teman mendapatkan yang terbaik dari YTB maupun dari kampus-kampus lainnya nih yang ingin melanjutkan kuliah ke Turki seperti itu. Saya Maira izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.